Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cahaya keemasan yang sebelumnya melonjak di sekitar Lindong di langit perlahan mulai meredup. Tekanan tajam yang memenuhi udara juga perlahan menghilang. Setelah itu ia turun dan mendarat di platform datar di hadapan banyak pasang mata yang menatapnya. Begitu Lindong mendarat, kelompok Moling yang telah menunggu lama segera menghampirinya. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Saudara Lindong, selamat karena berhasil melewati kesengsaraan itu. Lindong tersenyum ketika mendengar ucapan selamat dari kelompok Moling. Namun setelah itu, ia melihat sekeliling dan langsung terkejut. Ia tidak melihat Little Marten ataupun Little Flame. "Di mana Little Marten dan Little Flame?" tanya Lindong. Moling mengangkat bahu. Little Marten dan Little Flame meninggalkan Sekte Dao 3 hari yang lalu. Sebelum pergi, dia memintaku menyerahkan ini kepadamu. Saat mengatakan itu, Moling mengulurkan tangannya. Di telapak tangannya terdapat cahaya keemasan yang mengalir perlahan. Lindong dapat merasakan jejak aura roh iblis milik Little Marten di dalam cahaya tersebut. "Mereka sudah pergi ya?" Lindong menghela napas pelan. Ia mengambil cahaya keemasan itu. Begitu menyentuh tangannya, cahaya tersebut langsung masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, sebuah sosok buram muncul di dalam pikirannya. Itu adalah Little Marten. "Lindong, aku sudah membawa Little Flame pergi lebih dulu. Ada sebuah tempat di wilayah Shuan Timur yang sangat cocok untuk melatihnya. Kamu akan cukup aman berada di dalam Sekte Dao, jadi aku bisa pergi dengan tenang. Setelah Little Flame menyelesaikan latihannya, aku akan membawanya kembali. Selain itu, aku juga bisa memulihkan sebagian kekuatanku selama waktu itu." Namun, ketika mengatakan bagian terakhir itu, wajah Little Marten menjadi sedikit muram. Suaranya bahkan mengandung jejak niat membunuh yang sangat dingin. Di masa depan, masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Lindong terdiam. Ia tahu bahwa Little Marten memiliki banyak masalah dari masa lalunya. Little Marten dulunya adalah pemilik jimat batu misterius itu. Namun ia dipaksa oleh musuhnya hingga jatuh ke keadaan yang sangat menyedihkan. Jika ia tidak bertemu dengan Lindong, kemungkinan besar roh iblisnya sudah lama menghilang di dalam jimat batu itu. Nasib yang benar-benar tragis. "Aku tahu sifatmu," lanjut Little Marten. "Jika sesuatu terjadi padaku, kamu pasti akan membantuku bahkan jika harus mempertaruhkan nyawamu. Namun aku harus mengatakan ini, jika kamu ingin membantuku di masa depan, kamu harus menjadi lebih kuat. Kalau tidak, aku akan menyelesaikan masalah itu sendiri. Aku sudah menganggapmu sebagai saudaraku. Karena itu, aku tidak ingin kamu mati sia-sia. Orang yang mampu memaksaku sampai kepada keadaan seperti dulu bukanlah orang biasa." Little Marten kemudian melanjutkan, "Aku akan meninggalkan segel roh iblis di tubuhmu. Jika sesuatu terjadi di masa depan, aku bisa langsung menghubungimu. Jika kamu dalam bahaya, hancurkan saja segel itu, dan aku akan segera merasakannya. Kakek Marten akan datang membantumu jika ada yang berani menindasmu di Sekte Dao. Tempat ini bukan tempat bagi siapapun untuk menggertak saudaraku." Ia kemudian tertawa kecil. "Selain itu, di antara kita bertiga, meskipun harimau bodoh Little Flame itu selalu memihak kamu, jika kamu ingin menjadi kakak, kamu harus menunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Kalau tidak, kakek Marten tidak akan mengakuinya. Jadi, berlatihlah dengan keras selama beberapa waktu ini." Setelah kata-kata itu selesai terdengar, tubuh ilusi Little Marten perlahan memudar. Akhirnya ia berubah menjadi cahaya keemasan yang tersembunyi di dalam tubuh Lindong. Orang ini, sudut bibir Lindong sedikit terangkat. Ia menggenggam tangannya perlahan-lahan, lalu menatap langit dan menarik napas dalam-dalam. "Tenang saja, meskipun kamu tidak mau mengakuinya sampai kapanpun, aku pasti akan melampauimu suatu hari. Aku akan membuatmu dengan rela mengakuiku sebagai kakak. Di masa depan, kita bertiga pasti akan membuat nama besar di dunia ini bersama-sama." Dulu mereka bertiga berjalan keluar dari kota King An yang kecil. Saat itu Lindong hanyalah seorang pemuda yang lemah, sementara Little Marten hanyalah roh iblis yang bisa menghilang kapan saja. Namun sejak saat itu, mereka saling mengandalkan hingga sampai sejauh ini. Hubungan seperti itu memang sulit dipahami oleh orang lain. Lindong akhirnya menenangkan pikirannya. Bagaimanapun, ini bukanlah perpisahan hidup dan mati. Dengan kekuatannya sekarang, ia sudah mampu melindungi dirinya sendiri. Selain itu, Little Marten kini memiliki tubuh fisik Marten Iblis. Jadi bahkan jika ia menghadapi ahli tahap kehidupan misterius, ia tidak akan mudah dirugikan. Di wilayah Shuan Timur, kekuatannya sudah termasuk tingkat atas. Selama tidak terjadi sesuatu yang tak terduga, mereka pasti akan aman. Saat ini, satu-satunya hal yang perlu Lindong lakukan adalah memahami kitab Sunyi Dao. Setelah menenangkan diri, Lindong mengangkat kepala dan tersenyum kepada Moling dan yang lainnya. Namun tiba-tiba ia merasakan sepasang mata penuh tekanan sedang menatapnya. Ia menoleh ke arah sumber tatapan itu.
Di sana, berdiri seorang pria berpakaian merah tua dengan kedua tangannya tersilang di dada. Wajahnya terlihat tak acuh, tetapi tekanan kuat memancar dari tubuhnya. Di belakang pria itu, Lindong melihat Tong Chuan yang tampak agak canggung. Matanya sedikit menyipit, seolah ia sudah menduga situasinya. Moling berbicara pelan di sampingnya. Keributan kamu kali ini terlalu besar, bahkan 4 murid langsung senior dari Halang Sunyi datang. Orang itu bernama Jiang Hao. Dia sangat terkenal dan sangat melindungi orang-orang dari kelompoknya. Tong Chuan berasal dari kelompok yang sama dengannya. Kamu harus hati-hati. Lindong mengangguk pelan. Ia tahu bahwa para murid di dalam Halang Sunyi terbagi menjadi beberapa faksi. Dan faksi dari 4 murid langsung senior itulah yang paling kuat. Meskipun Lindong secara sah menggantikan posisi Tong Chuan, tetap saja ada orang yang tidak senang. Persaingan seperti ini memang tidak pernah hilang dimanapun. Lindong kemudian melihat ke 3 arah lainnya. Di sana berdiri 3 murid langsung senior lainnya. Dari mereka ia bisa merasakan tekanan yang tidak kalah kuat dari Jiang Hao. Menurut perkiraannya, kemungkinan besar keempat orang ini telah mencapai tahap 7 Yuan Nirwana. Memang pantas disebut murid termuka di Halang Sunyi. Tetapi Lindong juga bukan orang yang mudah ditindas. Jika mereka benar-benar ingin bertarung, ia tidak akan takut sedikit pun. Tiba-tiba terdengar suara angin dari udara. 2 sosok muncul di atas platform. Mereka adalah Cha Henzhen dan Udao. Semua murid Halang Sunyi segera membungkuk memberi hormat. Bahkan keempat murid langsung senior juga menahan kesombongan mereka. Jelaslah bahwa semua murid sangat menghormati kedua kepala halang itu. Haha, Lindong, bagus sekali. Cha Henzhen menatap Lindong dengan senyum puas. Ia sangat senang dengan hasil yang dicapai Lindong selama perendaman kepala sungai. Kepala terlalu memuji saya hanya beruntung, jawab Lindong dengan rendah hati. Cha Henzhen menyenyum dan berkata setelah berpikir sebentar. Dengan pencapaianmu saat ini, kamu sudah memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi murid langsung senior, meskipun kamu baru berada di sini dalam waktu yang singkat. Keributan langsung terdengar di seluruh platform. Di dalam Halang Sunyi, terdapat 4 jenis murid. Murid cabang, murid halang, murid langsung, dan murid langsung senior. Jumlah murid cabang mencapai puluhan ribu. Murid halang sekitar 3.000. Murid langsung sekitar 300. Namun murid langsung senior hanya ada 4. Dari sini bisa dilihat betapa istimewanya status tersebut. Yang paling penting adalah bahwa hanya murid langsung senior yang memiliki hak untuk mempelajari kitab Sunyi Dao. Banyak murid Halang Sunyi telah berlatih keras selama bertahun-tahun demi posisi ini. Namun sekarang, Lindong yang baru saja bergabung kurang dari setengah bulan justru langsung mendapatkan pengecualian. Banyak orang memandangnya dengan iri hingga mata mereka memerah. Namun mereka juga tahu bahwa kekuatan Lindong memang pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Lindong sendiri juga terkejut, namun kegembiraan segera muncul di dalam hatinya. Dengan ini, ia selangkah lebih dekat untuk mempelajari kitab Sunyi Dao. Terima kasih kepala halang. Lindong maju ke selangkah dan memberi hormat. Namun tepat saat ia selesai berbicara, tunggu, suara dalam tiba-tiba terdengar dari belakang. Semua orang langsung menoleh. Jiang Hao berdiri di sana dengan kedua tangannya tersilang di dada, menatap Lindong dengan mata dingin. Sementara itu, gelombang kekuatan Yuan yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya. Suasana di platform langsung berubah tegang. Di platform yang luas itu, suasana tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang karena teriakan Jiang Hao yang mendadak. Beberapa murid Aula Sunyi saling memandang dengan cemas, namun mereka tetap diam. Mereka semua memahami karakter Jiang Hao. Karena Lindong telah merebut posisi Tong Chuan dalam perendaman kepala Sungai Pil, bahkan tanpa kejadian ini pun Jiang Hao tidak akan dengan mudah membiarkan seorang murid baru yang belum genap sebulan berada di Aula Sunyi langsung menjadi murid langsung senior. Di 3 arah lain, 3 murid langsung senior lainnya, Tong Pang, Fang Yun, dan Song So tidak berbicara seperti Jiang Hao. Namun, ada sedikit keraguan di mata mereka. Mereka semua telah menghabiskan bertahun-tahun usaha untuk mencapai status murid langsung senior. Sementara itu, Lindong masih seorang pendatang baru. Walaupun pencapaian Lindong memang luar biasa, itu tidak berarti mereka akan langsung menerimanya. Moling dan yang lainnya mengerutkan kening sambil menatap Lindong dengan ekspresi khawatir. Hubungan mereka dengan Lindong cukup baik, sehingga mereka tentu senang melihat statusnya meningkat di Aula Sunyi. Namun melihat Jiang Hao secara terbuka menyatakan keberatan, mereka merasa cemas. Bagaimanapun juga, reputasi dan kekuatan Jiang Hao jauh melebihi Lindong. Namun di bawah tatapan mereka, Lindong tetap tenang tanpa sedikit pun tanda kemarahan. Sikapnya ini membuat Moling dan yang lain semakin kagum. Sejak pertama kali mereka bertemu, Lindong selalu mampu menghadapi situasi sulit dengan tenang sebelum akhirnya menyelesaikannya. Di udara, Chen Zhen dan Wu Dao menatap Jiang Hao sambil mengerutkan kening. Namun tidak ada rasa terkejut di mata mereka, seolah-olah mereka sudah memperkirakan situasi ini akan terjadi. Jiang Hao, apa yang ingin kamu katakan? Tanya Chen Zhen perlahan. Jiang Hao memberi hormat sebelum berkata dengan serius.
Paman senior Chen, murid langsung senior adalah panutan dan kebanggaan para murid di aula sunyi. Selain harus memiliki kekuatan luar biasa, seseorang juga harus mendapatkan kepercayaan serta rasa hormat dari semua murid. Walaupun saudara junior ini cukup bertalang, bukankah terlalu cepat untuk mempromosikannya menjadi murid langsung senior? Murid biasa harus memanggil Chen Zhen dan Wu Dao sebagai kepala aula. Namun karena Jiang Hao adalah murid langsung senior, ia dapat memanggil Chen Zhen sebagai paman senior. Hal ini menunjukkan betapa tinggi status murid langsung senior di aula sunyi. Chen Zhen mengerutkan kening. Jiang Hao, selalu ada pengecualian. Jika kita hanya mengikuti aturan tanpa perubahan, aula sunyi selamanya akan menjadi yang terakhir di antara 4 aula. Memang, selalu ada pengecualian, jawab Jiang Hao sambil menyipitkan mata ke arah Lindong. Namun aku tidak percaya saudara junior ini memiliki kualifikasi untuk menjadi pengecualian tersebut. Ucapan itu terdengar cukup tajam. Beberapa murid di bawah platform tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan ekspresi canggung. Moling dan yang lainnya langsung merasa marah. Tanpa sadar mereka sudah menganggap Lindong sebagai pemimpin tidak resmi kelompok mereka. Melihat Lindong diremehkan seperti ini tentu membuat mereka tidak senang. Namun mereka tidak berani berbicara. Di Sekte Dao, status dan kekuatan Jiang Hao jauh di atas mereka. Tatapan mereka kembali tertuju pada Lindong. Saat itu, wajah Lindong yang sebelumnya tenang perlahan menampilkan sedikit senyum. Ia berbalik dan menatap langsung ke arah Jiang Hao tanpa sedikit pun rasa takut. Melihat tatapan Lindong, Jiang Hao sedikit mencibir dan menyilangkan tangannya. Aura kuat perlahan memancar dari tubuhnya dan menekan Lindong. Dengan kekuatan tahap 7 Yuan Nirwana, ia memang memiliki hak untuk memandang rendah Lindong. Kakak senior Jiang Hao, kata Lindong sambil tersenyum tipis. Bisakah Anda menjelaskan kualifikasi yang Anda maksud? Rasa hormat dan kekuatan, jawab Jiang Hao dengan santai. Lindong mengangguk perlahan. Baru sebentar sejak aku memasuki aula sunyi, jadi wajar jika banyak senior di sini belum mengenalku. Dalam hal rasa hormat, memang benar aku tidak memiliki keunggulan. Namun, aku bisa memberitahu semua orang di sini satu hal. Suaraku terdengar tenang namun jelas di seluruh platform. Dalam kompetisi aula berikutnya, aula sunyi tidak akan lagi menempati posisi terakhir. Kata-kata itu membuat banyak murid terkejut. Ucapan itu cukup berani. Selama bertahun-tahun, kekuatan aula sunyi memang jauh lebih lemah dibandingkan 3 aula lainnya. Naik dari posisi terakhir bukanlah hal yang mudah. Atas dasar apa kamu berani mengatakan hal seperti itu? Tanya Jiang Hao dengan nada dingin. Lindong tersenyum tipis. Karena aku mampu bertahan di dasar sungai Pil selama 11 hari. Jiang Hao terdiam sejenak sebelum tertawa dingin. Itu tidak berarti apa-apa. Saat ini kamu hanya berada di tahap 5 Yuan Nirwana. Dari mana datang kepercayaan dirimu? Saat itu, seorang murid yang cukup terkenal di platform tiba-tiba berbicara. Jika saudara junior Lindong benar-benar mampu membantu aula sunyi keluar dari posisi terakhir, maka memberikan pengecualian untuk promosinya bukan menjadi masalah besar. Beberapa murid lain segera menyetujui. Mereka semua tahu betapa luar biasanya seseorang yang mampu bertahan di dasar sungai Pil selama 11 hari. Jika Lindong benar-benar mampu membawa aula sunyi keluar dari posisi terakhir, itu akan menjadi kebanggaan bagi semua murid di aula tersebut. Selama bertahun-tahun, mereka selalu diejek oleh murid dari 3 aula lainnya. Jiang Hao menatap sekelilingnya dengan ekspresi tidak senang. Kalian terlalu naif. Tidak peduli seberapa besar talentanya, bagaimana mungkin seorang murid baru seperti dia bisa bersaing dengan murid terbaik yang telah menguasai 3 kitab suci besar lainnya? Seseorang dari kerumunan langsung membalas. Kalau begitu, apakah kakak senior Jiang Hao sendiri bisa melakukannya? Wajah Jiang Hao langsung berubah sedikit suram. 3 kitab suci besar itu sangat kuat. Jika mudah dilawan, aula sunyi tidak akan berada dalam kondisi seperti sekarang. Lindong tersenyum tipis. Kakak senior Jiang Hao, sepertinya tingkat rasa hormatku sekarang sudah cukup, bukan? Jiang Hao menarik napas dalam sebelum berkata, kamu memang pandai berbicara, tapi itu saja tidak cukup untuk meyakinkan semua murid di sini. Aku mengerti. Lindong mengangguk perlahan. Ia melangkah maju dan mengelurkan tangan kanannya ke arah Jiang Hao. Dengan suara tenang ia berkata, kakak senior Jiang Hao, mohon bimbingannya. Lindong tahu bahwa apapun yang ia katakan tidak akan membuat Jiang Hao berhenti. Cara paling sederhana untuk menyelesaikan masalah ini hanya satu, bertarung. Di 3 sisi platform lainnya, Tong Pang, Fang Yun, dan Song Zhou menyipitkan mata. Anak ini benar-benar berani. Mereka telah melihat Lindong melewati kesengsaraan nirwana kelima, tapi tetap saja ada jarak besar di antara dirinya dengan Jiang Hao. Jiang Hao bukanlah ahli tahap 7 Yuan Nirwana biasa. Ia adalah salah satu dari 4 murid langsung senior aula sunyi. Gumaman pelan mulai terdengar di antara para murid. Sebagian orang merasa Lindong terlalu berani. Jiang Hao menatap Lindong lalu menoleh kepada Chen Zhen. Paman senior, apakah saya boleh menerima tantangan ini? Saya akan menahan diri. Saya tidak akan melukai saudara junior ini terlalu parah. Namun karena ia berada di aula sunyi, ia juga harus memahami aturan di sini.
Chen Zhen dan Wu Dao melihat satu sama lain. Akhirnya, Chen Zhen berkata, "Karena Lindong yang menantangmu lebih dulu, tentu kamu boleh menerimanya. Namun pertarungan ini tidak akan dilakukan sekarang. 5 hari lagi, pada saat kompetisi bulanan Aula Sunyi, kalian berdua boleh bertarung." Kemudian Chen Zhen menoleh kepada Lindong. "Lindong, kamu baru saja memasuki Aula Sunyi, dan belum mempelajari seni marsual aula ini. Mulai dari hari ini, kamu boleh pergi ke aula seni marsual aula sunyi dan memilih seni marsual apa saja yang kamu inginkan." Lindong sedikit terkejut. Jelas, Chen Zhen memberi Lindong waktu 5 hari untuk meningkatkan kekuatannya. Jiang Hao tersenyum santai. "Baiklah, karena itu keputusan paman senior Chen Zhen." Ia menatap Lindong sambil berkata, "Kakak senior Lindong, manfaatkan 5 hari ini dengan baik. Aku sebenarnya tidak memiliki prasangka terhadapmu. Jika kamu sudah berada di aula sunyi setengah tahun atau 1 tahun, aku bahkan tidak akan berkata apa-apa." Ia menggelengkan kepala. Makna kata-katanya jelas. Ia tidak percaya Lindong memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung senior. Lindong hanya tersenyum tenang. "Terima kasih atas pengingatnya, kakak senior Jiang Hao. Kita bertemu lagi 5 hari ke depan." Keributan yang disebabkan oleh perendaman kepala Sungai Pil akhir mereda setelah kemunculan Lindong. Murid yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Sungai Pil mulai pergi dengan berbagai perasaan. Namun, satu hal sangat jelas bagi mereka semua. Kemungkinan besar, seluruh murid di Sekte Dao segera akan mengetahui nama seorang murid baru dari Aula Sunyi, Lindong. Bertahan selama 11 hari di dasar Sungai Pil. Hasil yang menakutkan ini cukup untuk melampaui semua anggota generasi muda di Sekte Dao. Setelah kerumunan mulai bubar, sebuah berita lain kembali mengejutkan banyak orang. Lindong telah menantang Jiang Hao, salah satu dari 4 murid langsung senior Aula Sunyi. Cukup banyak orang tercengang ketika mendengar berita itu. Meskipun mereka memahami bahwa Lindong sebenarnya tidak punya pilihan lain, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dalam hati. Murid baru bernama Lindong ini benar-benar tidak pernah berhenti membuat kehebohan. Sekte Dao tidak kekurangan jenius, namun sangat jarang ada seseorang yang berani menantang murid langsung senior hanya dalam waktu kurang dari sebulan setelah bergabung dengan sekte. Alasannya sederhana. Semua orang tahu betapa besarnya jarak kekuatan di antara mereka. Semua murid sangat memahami kekuatan Jiang Hao. Tahap 7 Yuan Nirwana sudah merupakan tingkat yang sangat kuat di antara keempat aula. Sementara itu, Lindong baru berada di tahap 5 Yuan Nirwana meskipun ia telah berhasil melewati kesengsaraan Nirwana. Walaupun kesenjangan kekuatan antara keduanya sangat jelas, tidak ada yang menertawakan Lindong atau menyebutnya sombong. Prestasi yang ia tunjukkan sebelumnya sudah cukup untuk membuat semua murid Sekte Dao berhenti meremehkannya. Tidak ada yang tahu apakah murid baru yang telah menciptakan begitu banyak keajaiban ini akan kembali menciptakan keajaiban lainnya. 5 hari lagi pasti akan menjadi pertunjukan yang menarik. Banyak murid memikirkan hal yang sama. Mereka semua menantikan pertarungan itu. Mereka ingin melihat apakah Lindong akan kembali mengejutkan semua orang ketika menghadapi Jiang Hao, seorang murid langsung senior. Selain itu, semua orang juga memahami satu hal. Jika Lindong benar-benar mampu bertarung setara dengan Jiang Hao, maka ia akan menjadi orang tercepat dalam sejarah Sekte Dao yang dipromosikan menjadi murid langsung senior. Memikirkan hal itu membuat banyak orang merasa iri. Namun pada saat yang sama, mereka juga semakin menantikan pertarungan 5 hari kemudian. Keesokan harinya, pagi hari, Lindong mendorong pintu kamarnya dan berjalan keluar. Sinar matahari turun dari langit dan menyinari tubuhnya, membawa rasa hangat yang nyaman. Ia sedikit menyipitkan mata sebelum membuka kembali pandangannya. Di hadapannya terbentang pemandangan seperti negeri para dewa. Kabut tipis menyelimuti pegunungan membuat tempat ini terlihat sangat indah. Lindong tidak bisa menahan senyum. Tempat ini benar-benar pantas disebut sebagai sekte super. Karena ia adalah murid langsung, tempat tinggal Lindong jauh lebih tenang dibandingkan milik Moling dan yang lainnya. Selain itu, menurut aturan Aula Sunyi, murid biasa harus berkumpul di platform Sungai Pil untuk latihan rutin. Karena itu, puncak gunung tempat tinggal Lindong terlihat cukup sepi. "Apakah kamu sudah beristirahat dengan baik?" Suara tiba-tiba terdengar. Lindong menoleh dan melihat Wu Dao berdiri tidak jauh darinya sambil tersenyum. Lindong segera memberi hormat. "Kepala aula." Wu Dao berjalan mendekat sambil tertawa pelan. "Kali ini, kamu benar-benar memberi sucitan besar kepadaku. 11 hari di Sungai Pil. Hasil seperti itu bahkan lebih baik daripada yang dicapai senior Chow Tong saat itu." Lindong sedikit terkejut. "Chow Tong?
Ia tahu bahwa senior Chow Tong adalah seorang yang berhasil memahami kitab sunyi agung. Selain itu, ia juga merupakan sosok legendaris yang pernah menyerang gerbang Yuan sendirian dan membunuh 3 penetua agung mereka. Wu Dao memandang Lindong lalu berkata, "Namun, kamu tidak perlu terlalu cepat merasa puas. Aku tahu kamu menyembunyikan banyak rahasia. Kali ini, kemungkinan kamu menggunakan beberapa metode khusus di dasar Sungai Pil. Sedangkan Chow Tong saat itu hanya mengandalkan kekuatannya sendiri." Lindong mengangkat bahu. Kadang-kadang memiliki banyak metode juga merupakan kemampuan. Ia selalu berpikir secara praktis. Selama sesuatu itu berguna, tidak ada alasan untuk menolaknya. Apalagi, semua metode yang ia miliki tidak datang begitu saja. Untuk mendapatkannya, Lindong telah melalui banyak bahaya dan membayar harga yang besar. Meskipun begitu, di dalam hati Lindong tetap memiliki rasa hormat terhadap Chow Tong. Seseorang yang berani menyerang gerbang Yuan sendirian jelas bukan orang biasa. Wu Dao tersenyum. "Kamu anak yang cukup licik." Akhirnya, ia berpikir sejenak. Lalu berkata lagi, "Namun, tindakanmu menantang Jiang Hao kali ini memang agak berani. Kekuatan Jiang Hao jauh lebih kuat daripada Tong Chuan." Lindong tersenyum pahit. "Aku ingin mempelajari kitab sunyi agung. Jika begitu, keberatan dari 4 murid langsung senior tidak bisa dihindari." Wu Dao mengangguk pelan. "Dengan bakatmu, jika kamu berlatih setengah tahun lagi di aula sunyi, tidak ada orang yang menentang promosimu." Ia kemudian menggelengkan kepala. "Namun, sekarang semuanya sudah terjadi. Karena kamu berani mengatakannya, aku yakin kamu memiliki kepercayaan diri." Wu Dao berbalik. "Ayo, aku akan membawamu ke aula martial art aula sunyi. Sebagai murid aula sunyi, kamu harus memahami seni martial art yang diwariskan oleh aula ini." Lindong segera mengikuti. Aula martial art. Wilayah aula sunyi sangat luas. Lebih dari 10 sening puncak gunung tinggi menjulang hingga menembus awan. Kabut tipis melayang di sekitarnya, membuat tempat ini terlihat seperti negeri para dewa. Dari beberapa puncak gunung terdengar suara latihan para murid. Aura kuat memenuhi langit. Di bawah pimpinan Wu Dao, mereka terbang sekitar 10 menit sebelum akhirnya mendarat di sebuah puncak gunung besar di bagian tengah aula sunyi. Di sana terdiri sebuah menara batu kuno yang sangat besar. Batu hijau menutupi sekeliling menara. Jalan setapak dari pecahan batu membentang di seluruh puncak gunung. Banyak murid aula sunyi keluar masuk dari tempat ini. Ketika mereka melihat Wu Dao, mereka segera memberi hormat. Setelah itu, banyak tatapan penasaran tertuju pada Lindong. Sekarang, nama Lindong sudah cukup terkenal di aula sunyi. Wu Dao hanya mengangguk singkat lalu membawa Lindong menuju menara batu itu. Semakin mereka mendekat, Lindong semakin merasakan betapa megahnya bangunan itu. Jejak waktu terlihat jelas di dinding batu, namun justru membuat aura kuno bangunan itu semakin kuat. Aura seperti ini adalah simbol dari warisan sebuah sekte besar. Lindong menatap menara batu itu dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Namun ketika pandangannya turun ke pintu menara, matanya langsung menyipit. Di depan pintu berdiri seorang pria tua berjubah abu yang sedang menyapu daun kering. Wajah pria itu penuh kerutan. Matanya berwarna abu-abu pucat tanpa pupil. Ia jelas seorang pria buta. Namun justru pria tua inilah yang membuat energi mental di istana Niwan Lindong bergetar sedikit. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Yang lebih mengejutkan lagi, Lindong sama sekali tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi Yuan power dari tubuh pria tua itu. Wu Dao melihat reaksi Lindong tetapi tidak menjelaskan apa-apa. Ia hanya berjalan ke depan lalu sedikit membungkuk kepada pria tua itu. Namun, pria tua itu tidak menanggapi. Ia tetap menyapu daun di tanah dengan tenang. Wu Dao kemudian berkata kepada Lindong, "Aku hanya mengantarmu sampai di sini. Seni martial art di dalam aula martial art jumlahnya seperti lautan. Apa yang kamu dapatkan tergantung keberuntunganmu sendiri." Ia kemudian melanjutkan, "Tapi ingat satu hal, apapun seni martial art yang kamu pelajari, jangan pernah meninggalkan esensi dari aula sunyi." Lindong terfikir sejenak lalu berkata, "Kekuatan sunyi?" Ia pernah merasakan kekuatan unik ini saat bertarung dengan Tong Chuan. Jika bukan karena ia memiliki simbol ancestral pemakan, ia pasti akan sangat kesulitan menghadapi energi itu. Wu Dao mengangguk puas. Di dalam aula martial art, terdapat batu sunyi. Semua murid aula sunyi memperoleh kekuatan sunyi dari sana. Energi itu dapat memperkuat kekuatan seni martial artmu. Lindong mengangguk. Ia juga sangat tertarik pada kekuatan itu. "Masuklah." Wu Dao melambaikan tangan. Lindong memberi hormat lalu berjalan menuju menara batu itu. Saat melewati pria tua buta itu, Lindong berhenti sejenak, ia kemudian memberi hormat dengan sopan sebelum masuk ke dalam menara. Wu Dao melihat sosok Lindong yang hilang di dalam menara lalu menghela napas pelan. Ia kemudian menatap pria tua buta itu. Anak ini akan lebih menonjol daripada senior Chow Tong saat berada di Sungai Pil. Pria tua itu akhirnya berhenti menyapu. Wu Dao kemudian berkata,
Dulu, senior Chow Tong hanya membutuhkan 3 hari di depan batu sunyi untuk mendapatkan kekuatan sunyi. Aku penasaran sejauh mana Lindong bisa melakukannya. Ia menatap pria tua itu. Dalam 100 tahun terakhir, ia mungkin murid yang memiliki peluang terbesar untuk memahami kitab sunyi agung. Pria tua itu tetap diam beberapa saat. Kemudian ia perlahan meletakkan sapunya dan berjalan menuju menara batu itu. Wu Dao menghela napas lega ketika melihat hal itu. Jelas, pria tua misterius itu mulai tertarik pada Lindong. Wu Dao mengangkat kepalanya dan melihat ke arah menara. Anak kecil, mendapatkan kekuatan sunyi adalah langkah pertama untuk memahami kitab sunyi agung. Jika kamu bahkan tidak bisa melewati langkah ini, maka kemungkinan besar kamu memang tidak ditakdirkan untuk kitab itu.